Jaring ini berguna banget teman-teman, seperti yang tadi dibilang di awal, dia jadi fitur utama. Ini emang terbaik deh kalau untuk bakalnya Deuter, dia ada logonya sendiri juga, dan suaranya kalau bakal bagus nih ya, selama ini yang aku tahu suka ada suaranya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman petualang, selamat datang di sesi ulas barang ala Rear Outdoor. Ketemu lagi bareng aku di Tayoana. Di kesempatan kali ini, atau di video kali ini, aku akan mengulas salah satu barang. Ini barangnya udah ada di sebelah aku. Seperti teman-teman tahu, ini brandnya dari Deuter. Deuter ini dia asal dari Jerman, sudah berdiri sampai 125 tahun ya, sampai hari ini tuh. Keren banget, bertahan selama itu, dan udah pasti kualitasnya. Oke, dia standar internasional. Ini dia barangnya, yaitu Carrier Deuter Futura Pro 34 SL. Seperti apa ulasan lengkapnya? Ikutin terus video ini sampai selesai. Carrier Deuter Futura Pro 34 SL atau Slimline ini seperti seri-seri Slimline pada umumnya itu memang didesain untuk perempuan teman-teman. Nah, SL atau Slimline ini apa sih bedanya dengan yang reguler? Ada 3 perbedaan utama. Yang pertama itu di bagian torsonya. Jadi torsonya ini lebih pendek dibandingkan reguler. Yang kedua itu di tali bahunya. Dia biasanya lebih sempit daripada yang reguler, dan yang ketiga itu di sirip pinggulnya nih, yang di sebelah sini itu biasanya dibuat lebih melengkung. Begitu teman-teman. Carrier Deuter Futura Pro 34 SL ini seperti namanya, dia punya kapasitas 34 liter teman-teman. Ini cocok untuk pendakian 2-4 hari, dan berat yang bisa ditampung oleh si Carrier ini tuh 6-10 kg. Jadi sebenarnya menyesuaikan aja ya untuk hari bisa menggunakan Carrier ininya. Teman-teman, sekarang kita akan bahas soal ukurannya. Jadi sebenarnya untuk ukurannya itu sudah ada tertera juga di sini. Biasanya kalau kita beli Carrier Deuter, apalagi yang dia memang original ya, itu tuh akan sudah include dengan tagnya. Tagnya tuh kayak gini. Terus di belakangnya juga ini tuh ada yang bisa kita scan barcode-nya. Nanti akan ngelink langsung ke websitenya Deuter. Nah, kalau ini di sini dijelasin Futura Pro 34 SL itu dia warnanya yang ini black graphite. Terus untuk panjangnya dari sini ke sini nih teman-teman, itu atau kita sebut tinggi lah ya. Tinggi dari sini ke sini 61 cm. Lalu dari ujung sini ke ujung sana itu 32 cm, dan lebarnya dari sini ke depan ini 24 cm. Lalu untuk torsonya, ini kan kita kalau ngomongin back systemnya, apalagi kenyamanan, itu harus ngukur torso kita juga ya. Nah, si torso tas ini tuh cocok untuk panjang torso 38-48 cm. Dan cocok digunakan untuk orang dengan tinggi badan 158-178 cm. Dimana ini kayaknya kalau untuk tinggi badan orang Indonesia aman sih, dan enggak cuman bisa dipakai sama perempuan. Kenapa? Karena kalau ukuran tinggi badan Indonesia kan rata-rata 160-170 ya. Jadi dipakai sama laki-laki juga oke-oke aja sih sebenarnya. Tinggal nyaman atau enggak nyamannya. Teman-teman petualang, ini ada yang menarik dari penjelasan di tagnya. Jadi di sini dibilang untuk volumenya kan tadi kita bilang kapasitasnya 34 liter. Tapi ternyata ini bisa di-up ditambah 4 liter, jadi bisa 38 liter teman-teman. Mantep banget ini. Untuk berat dari Carrier ini yaitu 1560 gram atau sekitar 1,5 kg. Nah teman-teman, lanjut kita akan ngebahas soal bahan. Bahannya ini sebenarnya tertera juga, cuman kalau misalnya kita cek lebih detail, dia itu dibilang sudah menggunakan 50%-nya ya. Deuter itu ngeklaim di Carrier ini 50%-nya menggunakan bahan yang sudah diverifikasi atau disertifikasi oleh Blueshine. Blueshine itu sebuah lembaga yang dia memastikan bahwa produk yang digunakan itu dari mulai bahan mentahnya sampai jadinya itu aman digunakan untuk manusia, juga untuk lingkungannya. Jadi tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang mencemari lingkungan ataupun bisa jadi karsinogenik atau mencetuskan kanker di tubuh manusia.
Detail material yang digunakan di carrier Deuter Futura Pro 34 SL ini juga tertera sebenarnya di tag ya teman-teman. Ini ada 210D PA atau polyamida. Dia punya karakteristik yang elastis dan ringan. Lalu dipadukan dengan 600D PES atau polyester. Dia punya karakteristik yang tidak mudah sobek. Jadi memang perpaduan yang oke banget di carrier ini. Selanjutnya kita akan membahas fitur-fitur yang ada di carrier Deuter Futura Pro 34 SL ini. Tapi sebelum keseluruhan fiturnya, Deuter juga bilang di carrier ini tuh ada 3 fitur utama. Apa aja teman-teman? Aku akan kasih tahu ke kalian. Nih, yang pertama bisa teman-teman lihat bagian back sistemnya. Ini ada jaring ya, terus juga dia punya jarak yang lumayan jauh. Ini memberikan sirkulasi udara yang baik dan kalau dari klaimnya dia bisa mengurangi keringat di bagian punggung kita tuh sampai 25%. Itu lumayan banget sih. Yang kedua adalah bantalan dari bagian pinggulnya ini bentuknya trapesium. Ini tuh membantu agar bebannya bisa tersebar secara merata. Jadi kita juga menggunakannya lebih nyaman dan lebih enak gitu kalau pas kita lagi pakai. Dan yang ketiga itu untuk siripnya. Sirip di pinggul ini dia menggunakan Variflex ya teman-teman fiturnya. Jadi benar-benar dia ngikutin si gerak pinggul kita. Jadi bebas dan nggak kaku, jadi nggak sakit. Gitu. Itu 3 fitur utamanya. Selanjutnya kita akan membahas fitur keseluruhan. Fiturnya kita mulai dari depan teman-teman. Yang pertama nih di bagian atas depan ada logo bordiran dari Deuter. Ini logo terbarunya ya. Lalu kalau kita lihat di sini ada nama seriesnya Futura Pro 34 SL. Nah, ini di bagian depan ini ada satu kompartemen. Dimana ini tuh bisa banget kalau kita taruhin barang-barang yang memang penting dan urgent gitu pas pendakian. Seperti misalnya bisa taruh P3K, bisa taruh jas hujan atau ponco, bisa juga taruh jaket yang tahan air di sini. Tuh. Lalu ini ada buckle teman-teman di sini. Terus juga nih dia punya tempat untuk kita naruh trekking pole tuh di sini ya. Di sebelah sininya juga ada. Biasanya juga untuk naruh kapak es. Lalu nah ini nih ada kecil-kecil tapi ini berguna nih teman-teman lihat. Ini kayak ada buat tali buat ngegantungin. Biasanya ini tuh buat kita naruh helm gitu kan. Biasanya kalau misalnya pada memanjat gitu suka bawa helm kan. Jadi helmnya taruh di sini, nanti ada lagi kompartemen lain tapi terpisah ya, nggak include di sini. Jadi yang nutupin terus nanti si pengaitnya tinggal taruh ke sini. Dicantolin aja. Kayak gitu. Oke, bagian depan sepertinya itu aja. Lalu kita ke samping. Nah, samping kanan. Samping kanan ini, teman-teman, dia ada buckle di sini. Terus kita juga bisa ada kompartemen nih di samping. Ini bisa naruh botol minum atau kalau misalnya teman-teman mau naruh kayak matras atau mungkin tiang flyseat kayak gitu bisa lah ya ditaruh di sini. Ini tuh bisa kita kencengin juga. Terus nah, di sini ada satu kompartemen nih teman-teman. Ini ada satu kompartemen. Dia terpisah dengan kompartemen yang bagian dalamnya. Jadi kita juga bisa naruh beberapa barang-barang di sini ya. Jadi lebih efektif juga. Mungkin bisa snack-snack ringan nih kita taruh di bagian sini. Ya mungkin coklat, madu atau apapun. Gitu. Nah, ini kayak yang teman-teman bisa lihat. Ada lubang H2O atau air ya. Bisa kita taruhnya tuh pakai water bladder, nanti si selang water bladdernya keluar lewat sini. Persis seperti yang sudah kita desainin di sinilah gitu. Oke, untuk samping kanan kayak gitu. Coba kita lihat samping kirinya, apakah sama? Samping kiri, iya di sini ada buckle juga. Terus di sininya juga bisa kita kencengin talinya. Tapi talinya nggak bisa kita lepas ya, yang sini juga nggak bisa deh kayaknya. Nggak bisa juga. Terus sama nih bisa kita taruhin barang-barang di sisi ini.
Ini juga sama, ada kompartemen. Dan sama-sama berarti kanan kirinya itu punya kompartemen yang terpisah dari bagian dalam. Ini bisa kita taruhin barang-barang lainnya. Saya kayak mau kena itu kan, buat cewek-cewek bisa taruh di situ. Nah kalau naruhin matras itu kan agak tinggi ya. Jadi dia misalnya bisa kita taruh ke sini agak naik, tapi kita kencenginnya pakai si tali modular ini. Oke, itu untuk bagian depan, samping kanan dan kiri. Oke teman-teman, kita akan bahas lagi bagian belakangnya sekarang. Nah, lihat di sini ada jaring ya. Jaring ini berguna banget teman-teman, seperti yang tadi dibilang di awal, dia jadi fitur utama karena bisa mengurangi 25% keringat di bagian punggung kita, dimana itu bikin nyaman banget teman-teman, jadi nggak yang gerah. Terus juga kalau dilihat ini jaraknya antara si bagian belakang tas dengan si jaringnya ini yang langsung kena ke punggung kita itu sekitar segini. Jadi dia bikin kita pas pakai nggak sakit langsung karena kena barang yang ada di tas. Tapi kita tuh udah dijagain dulu lah gitu sama si jaring ini. Jadi kalau ada kita jalan gitu, dia ngebantu untuk kasih per gitu ya. Jadi nggak langsung sakit gitu. Lalu teman-teman bisa dilihat juga di sini bantalannya tebel, lihat tebel guys. Bagian pinggang ya. Jadi ini tuh nggak bikin pegel dan nggak kaku, nggak sakit gitu di bagian sininya. Nah ini juga ada beberapa fiturnya lagi. Ini ada saku, kanan kirinya dapat saku juga ya. Jadi kantung yang ini, kantung kecil ini bisa kita naruh, cukup lah buat kita naruh HP atau buat kita naruhin permen-permen gitu ya. Bisa di sini. Dompet juga sebenarnya bisa aja sih kalau dompet kalian yang kecil. Terus nih teman-teman, dia fitur Active Fit. Fitur Active Fit ini emang didesainnya tuh jadi enak dan lebih fleksibel pas kita pakai. Ini juga bisa disesuaikan ya panjang pendeknya. Kalau kita mau lebih tinggi lagi bisa kita tarik aja. Kalau kita mau lebih pendek tinggal kita longgarin aja kayak gitu teman-teman. Terus kalau ngelihat ini kan memang untuk perempuan ya. Biasanya kalau yang reguler itu pasti tali atau strap bahunya ini tuh agak lebar. Kalau ini memang jadi agak sempit. Tuh, kayak gini. Terus dia busa di sininya juga kerasa tebel banget teman-teman. Enak. Nah, ini nih ada buat naro si selang water bladder. Terus di sini juga ada nih, ada gambar kacamata. Jadi kita kalau misalnya bawa kacamata nih bisa taruh di sini. Teman-teman, ini juga ada buat kita ngencengin bagian si di tali dada ini ya teman-teman. Nih bisa kita kencengin dan ininya tuh bisa disesuaiin tuh kanan kirinya. Oke. Selain buckle dan pengencang di bagian dada, ini juga ada nih yang pastinya untuk di bagian pinggangnya ya. Tuh. Ini emang terbaik deh kalau untuk buckle-nya Deuter, dia ada logonya sendiri juga dan suaranya kalau bakal bagus nih ya selama ini yang aku tahu suka ada suaranya. Tuh, suaranya tuh enak denger guys. Terus ini bisa kita sesuaiin juga ya teman-teman di sini tuh. Tinggal kita tarik aja. Ini juga sama kalau misalnya mau kita kencengin kita tarik aja di sini gitu. Bisa menyesuaikan sesuai dengan postur tubuhnya teman-teman. Lalu kita akan membahas untuk fitur yang ada di bagian atas carrier Deuter Futura Pro 34 SL. Yang pertama ini ada handle teman-teman. Handle ini berguna kalau misalnya kita mau bawa angkat-angkat si carriernya. Terus juga kalau pas mau kita pakai bisa kita angkat dulu gitu terus baru kita gunakan. Nah ini kita hadepin dulu ke depan. Nah, di atas ini ada top lidnya, dia nggak bisa dilepas ya teman-teman. Karena ada beberapa carrier yang bisa dilepas bagian kepala carriernya. Terus ini ada satu ruang di bagian atas,
Bisa juga kita naruh, kalau di sini udah dicontohin naruh raincoat teman-teman. Nah di atas ini juga sebenarnya ada kayak pengait gitu. Ini biasanya cocok buat naruhin kunci. Jadi kan kadang kalau kita bepergian kita pasti bawa kunci rumah lah atau bawa kunci mobil, kunci motor. Nah bisa nih taruh di sini biar nggak hilang teman-teman. Dah. Terus kita lihat dalamnya ada juga enggak? Oh ada juga. Sini memang terkenal ya kalau Deuter itu di carrier-nya ada SOS ini. Di sini ada ngasih tahu nomor 1 danger, emergency, first aid, kayak apa aja sih hal-hal yang dia tuh bahaya gitu. Terus emergency call-nya kemana, first aid-nya itu gimana. Sini dia menjelaskan. Ini pakai bahasa Inggris teman-teman. Terus juga dia ini pakainya emergency call-nya ada Eropa, ada Amerika. Ini tapi di sini dia nulis nih my country. Di Indonesia bisa kita taruh lah di sini. Ini juga ada satu ruang lagi teman-teman. Sebenarnya ruang ini menurut aku ruang buat kita naruh peralatan-peralatan atau perlengkapan yang memang dia tuh berharga gitu. Kayak misalnya kita suka bawa-bawa kayak tadi dompet, kalau misalnya daripada taruh di atas bisa taruh di dalam sini. Terus kalau nggak sengaja bawa-bawa perhiasan gitu kan, yang cewek-cewek rempong mending masukin aja ke sini nih. Terus barang-barang lainnya lah kalau ada yang berharga gitu kita taruh aja di bagian dalam sini. Lalu untuk bagian kita mau menuju ke bagian dalam nih teman-teman. Ini ada strap. Dan dia pengencangnya gitu, ini gampang banget. Tadi kan kita kalau mau ngencengin kan kondisinya kayak gini ya posisinya. Terus kita tinggal tarik aja. Ini tuh ada 2 nih teman-teman. Jadi kita bisa pegang tangan yang kirinya di sini, terus tangan kanannya kita tarik ininya. Set tuh. Jadi dia langsung terbuka lebar. Tuh. Ini tadi kita coba untuk packing, naruhin beberapa barang dan ini memang muat banyak teman-teman. Ada tenda, ada baju, nih. Ada jaket. Tuh, kita sengaja taruhin. Oke. Nah, teman-teman, ini untuk bagian kompartemen utama nih. Jadi, ada satu kompartemen utama ini, di bagian dalamnya kita ada pemisah gitu, teman-teman. Bisa buat naruh water bladder. Mungkin teman-teman bisa langsung lihat aja ke sini. Tuh, water bladder ini bisa muat sampai yang 3 liter sebenarnya. Tuh kita taruh di sini, ya kan? Selangnya masukin ke lubang yang di sini. Nah, si bagian ini kan ada yang kepisah kayak gini ya. Sebenarnya selain buat kita naruh water bladder, ini tuh juga bisa banget kalau misalnya kita punya baju basah gitu ditaruh di bagian sini. Soalnya kan ini tahan air juga, jadi nggak akan mempengaruhi bagian yang di depannya gitu teman-teman. Lalu di Deuter ini juga series aslinya tuh dia punya ini nih, lihat ada nomor serinya guys tuh. Jadi kalian pastiin kalau misalnya lagi beli ini ada kayak gininya, ada nomor serinya di sini ya. Nah ini ada satu, tada, dia adalah kompartemen untuk sleeping bag nih teman-teman. Tuh, jadi gampang banget kalau misalnya kita mau ambil, gak usah ngeganggu di bagian atasnya. Nah, si kompartemen ini juga sebenarnya bisa disatuin. Jadi kita bisa punya satu kompartemen yang panjang langsung karena bisa kita buka resletingnya nih ya. Aku kasih lihat sama teman-teman kalau kondisi yang terbuka. Ini tuh fungsinya kalau emang mau kita buka, kita kan jadi punya satu kompartemen yang besar gitu ya. Kalau mau kita tutup, bisa jadi juga kalau barang-barang yang basahnya itu banyak atau yang kotornya banyak, bisa taruh di bawah. Baru kita pasang untuk si penghalang antara kompartemen utama dan kompartemen sleeping bag atau kompartemen bawahnya. Tuh, begini teman-teman. Jadi kalau kita buka, dia akan dari atas sampai bawah. Tapi kalau misalnya mau kita tutup, mudah sekali. Tinggal kita resletingin aja deh. Tuh, kepisah ya. Lalu
Kalau teman-teman beli carrier ini, dia udah include dengan cover bag. Cover bagnya ada di bagian bawah, begini. Nah, cover bag ini dia itu menyatu langsung dengan tasnya, tapi bisa kita buka juga teman-teman, kayak gini. Jadi keuntungannya kalau pas lagi dipakai kan nggak bisa langsung kebuka kecuali kita emang buka jadi lepas ya. Ini tuh enak kalau pas lagi kita pakai, terus misalnya ada kena ranting-ranting atau nggak tahu mungkin nyangkut kena apa gitu, jadi dianya copot, dia nggak akan copot gitu aja atau nggak akan tertinggal karena pasti masih nyambung sama si carrier-nya. Gitu deh teman-teman. Tuh ada logonya guys. Hijau, logonya Deuter. Oke teman-teman, segitu aja ulas barang carrier Deuter Futura Pro 34 SL. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Pokoknya carrier ini cocok banget buat teman-teman yang lagi cari carrier untuk mendaki yang ringan tapi nyaman digunakan. Harganya saat ini di Rear Outdoor sedang promo dari harga 2.300.000 jadi 1.850.000. Jadi menurut aku dengan promo itu carrier ini semakin worth it untuk kalian beli. Ya. Kalau misalnya kalian emang mau beli, langsung aja datang ke toko offline kita, ada di Rear Outdoor Cikampek, Rear Outdoor Karawang, dan Rear Outdoor Sadang Purwakarta. Atau teman-teman bisa beli secara online dengan klik link yang ada di deskripsi yang sudah kita cantumkan ya teman-teman. Oke, kalau gitu aku di Tayona pamit. Terima kasih banyak. Jangan lupa kalau misalnya kalian suka, kasih like. Kalau kalian mau sebarin juga boleh. Kalau mau kasih saran-saran bisa langsung aja sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rear Outdoor temannya petualang.